Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Bersama saya Trita Muslim dan The Light of the Darkness, sang protektor rompi level 3 yang sekarang agak pusing. Karena gara-gara episode kemarin saya sempat bahas soal wibu. Meskipun saya klarifikasi sedikit, saya bilang kemarin wibu tuh orang yang suka anime, ternyata bukan. Wibu tuh orang yang suka Jepang-Jepangan. Dan gara-gara itu Anda bilang kan apa? Wibu sampah katanya. Iya. Terus ada Banyak DM, yang ya? DM. DM apa tuh? Iya, artinya mereka itu ya wibu-wibu ini. Saya padahal nggak tahu apa-apa. Saya digiring oleh Anda waktu itu dijebak. Padahal saya setelah itu sebelum syuting Pemuda Tersesat waktu itu sudah syuting konten yang tayangnya setelah Pemuda Tersesat tentang hidup minimalis belajar dari Jepang. Dari Jepang. Jadi itu hidup minimalis ala orang Jepang itu kata saya sesuai dengan ajaran Islam, sederhana dalam hidup, gak berlebihan, gak apa istilahnya tidak mubazir. Tidak mubazir. Tapi iya. Orang Jepang ngerti mubazir. Mubazir. Jadi dia DM saya. Apa nanya? Iya, wibu-wibu ini, masa wibu sampah? Oh enggak, kata saya. Itu salah paham saja. Anda wibu insecure ya Anda ya. Ya jelas nggak apa-apa lah jadi wibu ya. Iya, pokoknya seperti sering saya bilang, kebaikan itu sumbernya dari mana saja kita ambil. Kalau wibu membuat Anda baik, ya nggak apa-apa jadi wibu ya kan. Kecuali dari mulut coki. Itu tidak karena ada kebaikan itu hanya bungkus saja, di dalamnya pasti ada jebakan-jebakan iblis. Zulumat. Zulumat. Jebakan zulumat, sang kegelapan. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan pertama seperti biasa. Di mana-mana. Malu Anda pemuda tersesat di post sama akun yang humornya tersesat. Maksudnya sampai seviral itu, maksudnya ke akun-akun shit posting kayak gini. Maksudnya biasa di golongan kita doang ya. Iya. Ini sampai di post orang. Ini berarti saking tersesatnya. Dan kalau orang nggak tahu, itu kan pusing dengan pertanyaan-pertanyaan pemuda tersesat. Mana ada tampang ente lagi. Aduh. Yang di screenshot tampang ente kan. Iya, terus ada yang saya baca tuh komen di akun-akun gitu. Iya. Ustadz ini ditanya tentang begini. Nah itu salah satu yang membuat Anda mungkin naik namanya. Karena harus menjawab Habib doang loh, mukanya. Harus menjawab. Ustadz lain, Habib lain itu ada di akun ceramah Ustadz. Iya. nu.com. Habib loh ada di Aureceh ID. Aureceh loh. Habib Ja'far ada di Aureceh ID. Aureceh. Ini junjungan kita loh, ditaruh di Aureceh. Oke, ini intinya pertanyaannya yang sempat viral. Numpang nanya, kalau dari numpang aja udah nggak yakin ya sama pertanyaannya kan. Kalau misalkan kita berhadas besar, tapi tidak ada air yang cukup, bolehkah mandi wajib diganti dengan mandi bola? Mohon maaf Mas Ahmad, kan lebih susah cari mandi bola daripada air. Ya kan? Mohon maaf ya. Anda kalau ke mall, banyak mana air sama bola? Kenapa lebih milih mandi bola? Itu di kampung saya, mandi bola, tempat mandi bola itu dulu cuma satu. Namanya Kidang Kencana. Itu satu dong. Itu taman apa satu? Enggak, itu jadi ada satu orang Tionghoa biasanya yang bisnisnya mencari celah ya. Untuk bisnis. Iya. Nah itu orang Tionghoa punya. Tapi dia mu'alaf. Oh, mu'alaf. Sudah mu'alaf. Iya. Jadi dia punya satu tempat itu ada mandi bolanya. Cuman di sana. Saking jarangnya. Tapi kalau air kita berlebihan malah sering banjir di sungai itu. Harusnya nggak sampai kekurangan air. Iya, apalagi di Jakarta. Kelebihan air. Kelebihan air. Nggak mungkin kekurangan air. Tapi mungkin pertanyaan dia meskipun bodoh seperti ini, tapi ya jelas nggak boleh lah ya. Maksudnya gimana terus solusinya kalau nggak ada air? Apakah harus cari mandi bola? Jadi gini, kita kan
nggak mau terjebak sama pertanyaan recehnya pemuda tersesat. Ya. Jawaban harus tetap. Kita digiring sama pemuda tersesat, kita Ya. harus cari celah untuk ngasih ilmu. Jadi pertama gini, saya menduga si Ahmad Rizal ini, Ya. dia ini bukan tersesat, tapi childish, Kenapa? kekanak-kanakan. Kayaknya masa kecilnya kurang bahagia. Oh, makanya dia yang Kayaknya dicari di mandi kotanya bola. dia gak ada kidang kencana, tempat mandi bola. Di kota lain juga tidak ada. Yang ada di kampung Anda doang. Kenapa Anda bangga ada kidang kencana mandi bola? Biar saya tidak hanya dikutip sama aureceh ini. Aureceh, Anda jangan hanya aureceh ini, saya dikutip aureceh. Agar saya juga dikutip oleh akun-akun Ceramah beneran. Jadi saya kasih hadisnya. Ya, silakan. Ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahura. Tolong ini dipotong terus dikutip di akun-akun. Bahwa Habib ini ceramahnya ada Arab-Arabnya juga, ada hadisnya, hadis sahih. ada sumbernya. Jadi biar dikutip di akun-akun ceramah gitu. Iya, makanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Ya. itu bisa menjadi tempat sujud, artinya bisa jadi masjid. Ya. Tanah itu bisa jadi masjid dan bisa untuk sebagai bersuci. Semua yang di atas bumi. Ya. Tapi jangan Anda kemudian naruh bola di atas bumi, mandi bola terus itu termasuk mensucikan, enggak? Maksudnya debu. Oh, debu. Iya. Jadi boleh. Debu itu boleh menjadi, itu suci dan mensucikan. Ya. Asalkan memang tidak ada najis Tidak di ada debu najis, itu, ya. iya. Tidak ada kotoran kucing dan Iya. lain-lain. Oke. Tidak ada kotoran pemuda tersesat juga. Tidak ada. Pokoknya tidak ada hal-hal yang najis Ya. ketika debu itu kalau di madhab Syafi'i itu suci dan mensucikan. Kalau di madhab Maliki bahkan kerikil itu juga suci dan mensucikan. Meskipun agak susah berwudu pakai kerikil ya. Agak susah. Tadi maksudnya itu suci gitu ya. Tapi itu Ya, suci. ya. Nah, tayamum, makanya kalau nggak ada air, Anda tayamum. Oh, jadi tapi terus tayamumnya gimana? Iya, mungkin dia bingung karena kalau mandi besar gimana? Nah, makanya masuk aja ke pasir hisap. Anda kalau mau jangan ke mandi bola, pasir hisap terus sekalian. Jadi gini. Gimana? Wudu apa? Nah, gimana? kalau ini ada kasus. Ada namanya salah seorang sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini salah satu orang bersama keluarganya yang awal-awal masuk Islam. Mungkin dia orang ke-30 menurut riwayat. Yang masuk Islam ya? Yang pertama kali masuk Islam. Dan keluarganya yang syahid pertama kali. Karena disiksa oleh musuh Nabi sampai mati keluarganya. Yap. Nah, Ammar bin Yasir ini pernah satu hari junub. Keluar berhadas besar, keluar mani. Ya. Kemudian nggak ada Nabi waktu itu. Dia berada di luar kota. Akhirnya dia guling-guling Di pasir. di padang pasir. Itu siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ahmad Fahrizal mungkin itu namanya. Ini dari yang nanya ini. Jadi kayak Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Seorang sahabat, nggak tahu kan waktu itu dia. Akhirnya dia guling-guling. Sampai setelah itu datang ke Nabi setelah dia kembali ke Madinah, datang ke Nabi, kemudian cerita ke Nabi. Nabi ketawa dong. Dia guling-guling kan, karena guling-guling. Kemudian barulah kemudian diajarkan kepada Nabi. Jadi baik hadas kecil maupun hadas besar itu kalau nggak ada air dia dengan tayamum. Oh, cukup tayamum. Nah, tayamum itu caranya Anda hentakkan tangan ke tanah berdebu atau ke debu. Tapi yang kering, jangan yang basah. Kalau yang basah, Anda bukan tayamum. Cosplay jadi manusia silver tapi versi hitam. Jadi debu, kemudian Anda hentakkan atau tiup, baru kemudian usapkan ke wajah. Seperti wudhu. Kemudian diletakkan lagi ke debu yang tadi, kemudian dihentakkan dengan tepuk tangan atau tepuk tangannya sekali, nggak usah berkali-kali. Kemudian ditiup, baru kemudian tangan kiri diusapkan ke tangan kanan dulu dari depan, tarik ke siku, kemudian tarik lagi dan sampai ujung jari. Begitu juga yang tangan kiri. Jadi cukup dengan begitu. Karena nggak ada air, nggak usah guling-guling, Anda nggak usah cari mandi bola dan lain sebagainya. Sudah ada dipermudah ya. Dipermudah. Kalau bahkan itu bukan hanya tayamum itu boleh bukan hanya kalau tidak ada air. Tidak ada air. Tapi misalnya kalau airnya sedikit, Kalau lebih baik buat minum misalnya nggak ada air lagi.
Misalnya Anda di Afrika. Ya, Afrika. Di Lagi mana? nungguin bantuan PBB kan. Iya kan ada yang begitu maksudnya. Airnya sedikit. Ya. Nah itu kalau airnya sedikit maka minum aja. Wudhunya aja. tetap pakai tayamum. Oh gitu. Nah itu saking cintanya sebenarnya Allah pada nilai kemanusiaan. Jadi yang Atau kalau Anda sakit, kalau kena air kan ada yang kayak Dingin. setrum sebadan itu. Ada, Atau ada. Anda kedinginan, nggak sakit, tapi kalau nyentuh air sekiranya akan sakit, maka nggak apa-apa tayamum. tayamum. Jadi begitulah ya. Agama itu memang dipermudah. Dipermudah. Yang Tapi jangan yang sulit birokrasi. ada kaos yang jeda dulu. Ini pertanyaan kedua, untuk pertama kalinya kita akan nyetel video. Kan dari kemarin kita request video, soalnya jarang yang kirim video. Mungkin ada tapi ketumpuk-tumpuk. Iya, jadi Ini- nanti kita buka untuk versi video ya, selanjutnya. Jadi buat ya. teman-teman yang mau nanya, mau mukanya dipasang, dipajang, ditampilin, langsung aja DM ke akun Yayasan Pemuda Tersesat Dan 666. sekaligus juga ini pertanda bahwa Real. pemuda tersesat itu ada. Real, bukan Real. ciptaan kita. Dan pertanyaannya ada berdasarkan keresahan dia. Real. Oke, ini pertanyaan video nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmas, ingin bertanya apakah ada sahabat Nabi yang pengangguran, terus bagaimana pandangan Nabi terhadap orang-orang yang nganggur? Itu aja. Terima kasih. Pasti zaman dulu ada dong pasti orang nganggur tuh. Iya. Maksudnya orang nganggur di zaman itu, apakah dia ngelamar kerja di Abu Jahal Job Street? Kan belum ada Lina. Kalau sekarang kan Lina Job Street. Dulu Abu Jahal Job Street. Itu gimana? Ada nggak zaman dulu orang nganggur? Iya. Gini, Islam itu sangat menekankan pentingnya bekerja. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan waja'alnan nahara ma'asya. Jadi Allah memang sengaja jadikan siang itu untuk kamu bekerja, mencari penghidupan. Iya. Tapi di sisi lain uang itu bukan segalanya Bukan dalam segalanya. Islam. Karena itu musuh-musuh Nabi dulu pernah menawari uang agar Nabi berhenti dakwah. Tapi Nabi katakan nggak bisa karena ini sudah ketentuan dari Allah gitu. Nah, jadi posisinya seperti itu. Kerja penting, tapi uang bukan segalanya. Oh, gitu. Bekerja itu untuk penghidupan dia dan bisa membantu orang lain. Itu dia. Nah, itu di zaman Nabi banyak orang yang miskin. Kemudian yang masih belum memiliki pekerjaan ya. gitu. Nah, mereka itu karena itu ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, itu yang pertama dibangunkan masjid. Nah, bersamaan membangun masjid itu membangun yang namanya suffah. Apa itu? Suffah itu tempat penampungan yang digabungkan dengan masjid untuk orang-orang yang tunawisma, nggak punya rumah, yang masih nggak punya pekerjaan. Semacam yang- dinas sosial mungkin. Iya. Dikumpulin orang-orang yang Dikumpulin. tidak mampu, tunawisma gitu ya. Jadi itu yang kemudian disebut dengan Ahlus Suffah. Pemimpinnya itu Abu Hurairah. Salah satu tokoh besar yang merawikan banyak hadis. Hadis ya? Iya. Jadi dari sana mereka kemudian dibantu oleh orang-orang yang ada di Madinah, penduduk Ya. asli, orang-orang Ansor gitu. Jadi ada pengangguran. pengangguran. Terus pernah nggak? Tapi sikap Nabi kalau Anda menganggur tapi gak nyari kerja, Nah, ibadah itu salah satunya adalah Bekerja. bekerja. Tadi Quran bilang, Bahkan- Anda harus bekerja. bahkan kalau nggak salah ada kisah orang yang subuh-subuh dia baca-baca ngaji-ngaji terus sama Nabi suruh kerja ya. Iya, Ada kisah jadi gitu ya? ada satu kisah seorang yang fokus ibadah. Mm-mm. Dia ibadah aja, kemudian saudaranya bekerja saja. Kemudian dari mana kamu makan dan minum? Ya dari saudara saya yang bekerja. That- Kata Nabi, saudaramu jauh lebih mulia dari kamu. Gitu. Jadi ibadah saja ya nggak boleh. Malah mengandalkan orang. Ya? Iya, karena jelas itu tadi di Al-Quran, siang itu untuk bekerja, malam itu untuk kamu ibadah. Dan bekerja itu juga ibadah gitu. Bekerja itu juga Jadi, ibadah. That tuh udah ada sejak zaman dulu ya, zaman Sudah Nabi sejak dulu ya. Zaman Nabi sudah ada. Dan Sayyidina Umar itu kalau ketemu orang, kemudian ditanya,
orang ini baik, terkenal gitu baik. Kemudian Sayyidina Umar ketemu, kamu kerja nggak? Pasti pertanyaan pertamanya gitu, kerja nggak? Kalau nggak kerja jatuh harga diri dia di depan Sayyidina Umar. Untung Deadwood sekarang tidak ada Sayyidina Umar. Iya, dimarahin Udah biasanya. Anda yang di abnormal, yang di kafe-kafe, didatengin Sayyidina Umar ditanya. Maksudnya berarti Sayyidina Umar nih concern banget, peduli banget Concern dengan banget. orang untuk agar bekerja. Ya? Iya, karena anak muda yang bekerja itu punya izzah. Izzah itu punya apa? Harga diri gitu. Gila. Anak muda, ini Iya. bukan Kementerian Ketenagakerjaan yang ngomong loh. Al-Habaib yang ngomong. Dan siapa bekerja mempunyai izzah harga diri. Bukan Menteri Ekonomi, bukan Menteri Ketenagakerjaan. Kalau bisa bahkan Anda bukan hanya bekerja, tapi membantu orang lain. Karena Membuka tangan di lapak. atas Oh, iya, itu iya. jauh lebih mulia dari tangan di bawah, kata Nabi. Jadi Anda kalau tidak bekerja, yang ada ngerepotin orang lain. Lebih Bikin mulia manusia silver Anda. Loh, karena mereka bekerja. Iya. Betul, bekerja dan dengan seni lagi Iya, bekerjanya. dengan seni ya kan. Seni mengecat diri. Itu jawabannya. Berarti sekali lagi memang agama Islam dan dulu juga udah diperhatikan. Orang tuh ditanya kerja apa enggak, disuruh kerja, ibadah terus malah disuruh kerja. Berarti emang concern juga ya sama pengangguran dulu ya. Iya, dan makanya itu mungkin karena dia menganggap kerja itu beban. Sampai stres. Ya, kalau dia nggak kerja dia yang jadi beban dong. Beban negara, beban keluarga ya kan. Nah, itu saya pernah bahas tuh. Ya, Juga gimana? nulis tentang kenapa kerja kok jadi beban. Salah satunya karena Anda bekerja di pekerjaan yang Anda gak punya kesukaan di pekerjaan itu. Jadi harus menyukai pekerjaan. Iya, ya. punya passion di pekerjaan. Habib Ja'far ngomongin passion gitu. Untuk pertanyaan ketiga ini ada spesial kita. Biasa kita ada dulumat. Mimpimu akan terngiang-ngiang muka saya. Ini bukan. Ini Dulumat mungkin di mana? Dulumat kena banjir dia. Lagi Biasa dia nge-tweet bercandain banjir, kena banjir juga. kayaknya Dia di Kemang kan, dikepung banjir katanya. saya kira lagi magang di neraka. Brengsek, magang di neraka. Ini dia calon dulumat ini. Ini dulumat cili. Silakan dia, ini dia Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Sehat. Saya surprise loh dia, assalamualaikum. Kenapa? Kayak bukan golongan kami. Tampang Anda kayak orang... Kayak Patrick Effendi. Iya, kayak Chinese food bro, bukan apa. Ya udah, silakan. Apakah ada pertanyaan nih? Jadi begini, Bib. Kalau misalkan ada seseorang yang fans sama sosok manusia juga, tapi melebihi kecintaan dia terhadap Habib. Seperti apa itu? Iqbal Ramadan. Oh, Ada orang ngefans banget sama Iqbal Ramadan, Dilan ngefans banget. Melebihi dari Kenapa gitu? fans ke mohon maaf. saya. Anda mau bertanya apa curhat? Curhat. Ada orang ngefans banget gitu. Sampai gue di jalan ditanya Iqbal ya, gue bilang bukan Aldi. Tetap juga, oh ya Aldi, tetap nggak tahu gue juga. Tetap nggak tahu Tetap dia. nggak tahu juga. Jadi Saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu Habib. Enggak, jadi intinya pertanyaan ini biasa pemuda tersesat pertanyaan didasarkan penasaran. Iya. Ini didasarkan keirian. Keirian. Tapi seriusnya adalah boleh nggak mengidolakan Iqbal Melebihi Nggak usah melebihi ditekan Habib gitu. atau tokoh-tokoh ulama? Iya, karena nih coba deh kita realistis saja. Orang-orang di jalan di mana kalau ngeliat Iqbal, Iqbal. Habib ada nggak? Habib. Habib Ja'far. Nggak Paling ada. ada beb saya tergantung. Kalau di masjid ada. Oh iya. Iya. Ini memang kayaknya Tergantung tempat ya. Iya, iya. Tapi saya memang sudah yakin bukan golongan kami. bukan ini Iya. penyusup deh. Apa tadi sebutannya? Dulumat tuh kegelapan. Ngefansnya ke Iqbal Julukannya Ramadan. Coki. Gua nggak tahu. Jadi saya curiga orang-orang wibu ini seperti ini. Wibunya Iqbal. Enggak, dia baru tahu istilah wibu, susah jelasin. Gimana aja, Bib?
Jadi intinya boleh nggak mengidolakan orang nih, orang Iya. biasa atau artis melebihi ulama-ulama? Betul. Gimana tuh? Iya, jadi pertama mengidolakan siapapun itu tidak boleh berlebihan. Fanatisme itu dalam segala hal itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dalam hal musik misalnya mengidolakan orang yang ahli di bidang musik ya Nggak memang apa-apa. nggak apa-apa. Oh, yang ya. penting positif gitu pengidolaannya. Ya. Jangan Anda ngefans sama Iqbal Ramadan terus ditato. Tato. Iqbal Ramadan. Jangan sampai begitu ya. Iya. Jangan sampai Nggak boleh lewat batas. Nggak Iya. boleh. Anda tato Habib aja pakai bahasa Arab nggak boleh. Oh, nggak boleh. Apalagi Iqbal Kirain Ramadan. boleh. Kirain kalau Habib boleh. Nggak boleh juga. Enggak, dia nggak senarsis itu. Tapi Lanjut. memang se-ngefans-ngefansnya Anda kepada siapapun, Anda harus ngefans juga kepada tokoh agama. Dan puncaknya itu kan Nabi Muhammad, tokoh Ya. agama Islam. Ya. Itu di Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu boleh mengidolakan siapapun, tapi jangan melebihi pengidolaanmu kepada Nabi Muhammad. Oke. Jangan angkat suaramu melebihi Nabi Muhammad, maksudnya salah satunya itu. Jadi boleh, tapi asal tidak lebih tinggi Tidak daripada. melebihi, dan yang kedua tidak bertentangan sama ketentuan dari Nabi Muhammad. Oh. Jadi jangan melanggar pengidolaannya gitu. Ya, Dan ya. jangan melebihi. Anda kenal kepada maulidnya Iqbal Ramadan, kapan tanggal lahirnya Iqbal Ramadan Iya, tahu, bener. nggak Maulid tahu Iqbal. maulid Nabi. Itu Wah, udah parah sih. Iya. Parah. Ya silakan, sampaikan lagi keresahan Anda. Anda di sini numpang curhat ya kan? Iya. Oh, ini boleh nanya lagi nih. Nanti aja di Oh, episode nanti aja. selanjutnya. Oke, terima kasih Habib sudah menjawab. Pergi. Berarti sewajarnya saja, jangan berlebihan. Gak apa-apa sih kalau kayak Ceramah dia. Kalau Ini ke- kayaknya memang dendam dia sama iya. Iqbal ya Dan kan? kayaknya lagi pengangguran, mau ngambil Iya. job saya ceramah dia. Oh enggak. Duit saya banyak. Ya udah, pergi kamu. Pergi. Dia ternyata dulumat iri. Ya udah. Ini katanya. Apa? Duit saya banyak katanya. Dia dumbong. Apa? Dulu mat sombong. Enggak, itu beneran enggak tahu dia. Enggak tahu. Tapi saya tahunya bukan namanya. Oh. Saya tahunya apa? Cowboy Junior. Cowboy Junior. Ya dia salah satunya. Dia dulu gitaris. Ada gitarisnya Cowboy Junior. Iqbal kan gitar, Iqbal drum. Iqbal drum. Saya gitaris. Ya, dia dulu Cowboy Junior kan kosidah dulu. Boy itu kosidah boy. Saya kenalnya. Boy, kosidah boy itu. Saya kenalnya Nasi Daria. Nah, iya dia kosidah Kalau boy. ini apa? Enggak. Dulu itu ada grup eksploitasi anak. Oke. Makanya Sampai kalau ketemu lagi. musik haram, Iya. ini musiknya Cowboy Junior ini. Kenapa? Ya itu karena Udah haram, anak kecil yang dipekerjakan. iya haram karena anak kecil yang diusahakan. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat. Tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.